Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Huwallahul azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala aidan wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah azza wa jalla. Faqala sallallahu alaihi wasallam aidan, zikrullah alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minasyaitan wa hirzum minan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Ketua LDTKN atau PJ LDTKN Provinsi Kalimantan Barat, Kiai Haji Rudin Al-Mukhtar, yang sama-sama kita muliakan, juga dimuliakan oleh Allah, Ketua LDTKN Kota Pontianak Al-Ustadz Sujari beserta jajarannya, dan juga Ketua Bidang Amaliyah LDTKN Provinsi Kalimantan Barat Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Haris, para sesepuh yang hadir. Ini ada sepuh kita Haji Ridwan Khalid. Mohon maaf saya ke depan nih Pak Haji. Pak Haji ke belakang, sebenarnya tak nyaman rasanya. Kemudian juga ini Sohibul Wilayah atau Sohibul Haja, pengurus Surau Al-Ikhlas, Bapak Haji Ismail. Masya Allah, ini musola ini udah kelas masjid. Nah, mungkin musola termegah di Kalimantan Barat ini. Ini belum jadi. Bagaimana kok jadi musola ini? Ya. Ini masjid bisa iri kalau macam ini. Ya. Jadi ini masjid musola termegah atau surau termegah. Kalau surau terbesar itu di Mempawah di Kuala, Surau Musyahadah, itu bukan terbesar di Kalimantan Barat, itu surau terbesar di Asia Tenggara. Itu paling besar, ya, Nyaheng Masjid Al-Falah itu. Masya Allah. Kemudian Bapak Haji, Bu Haja, ini ada Ustadz Andi Solihin, ini Ketua Bidang Amalia Thariqah Qadiriyah Kabupaten Mempawah. Ini ada juga Ustadz Hasan Effendi,
pengurus dari LDTKN Kabupaten Mempawah. Ini lama saya tak jumpa Ustadz Rajali ini, alhamdulillah. Beliau ini kalau bawa mangkoba itu masya Allah, kita rasa terbawa melayang kemana-mana. Para sesepuh ya yang tak dapat saya sebut satu persatu, ikhwan akhwat, hadirin wal hadirat, yang kita semua sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini dah jam berapa dan ya? 11 ya. Kita masuk zuhur jam berapa? Insya Allah masih ada 5 menit untuk saya. Kemana ya? Insya Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, salawat salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di awal banyak rangkaian kegiatan dalam manaqib pada hari ini yang sebetulnya saya terharu dan rindu bahwa dulu pernah kita melakukan manaqib gabungan yang setelah itu lama ya tenggelam, dan hari ini kita dapat melaksanakan kembali. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan manaqib hari ini ya, ini satu awal untuk kita menuju manaqib berikutnya. Alhamdulillah dari Mempawah, editing Mempawah itu ada 2 bis. Ada 6 minibus atau mobil kecil ya, Panza. Ya, harapan kita nanti yang akan datang kalau bisa 3 bis. Ya, kalau bisa. Nah, gitu juga nanti kalau Mempawah melaksanakan manaqib jadi tuan rumah. Ini kita minta Haji Ismail bisa juga ngirim 4 bis ke sana. Ya, kita berbahagia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalia manaqib ini bukan amalia biasa. Ini amalia yang luar biasa ya pada hari ini. Syekh Syiri Sakati beliau mengatakan amalia zikir ini adalah amalia yang sangat utama dan tak ada batasnya. Kenapa? Karena ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah berzikir juga kepada kita. Kita menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Jadi zikir ini tak ada batasnya. Kapan saja mau berdiri, duduk, baring, ya sendiri, ramai-ramai, ini adalah amal yang tidak ada batasnya. Kita bersyukur ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun kalian menempuh waktu 1000 tahun, carilah guru mursyid untuk mendapatkan talqin zikir. Bayangkan kita alhamdulillah ya, wakil talqin yang datangkan kita, bukan kita datangkan beliau. Kurang apa lagi ya, luar biasa. Dan yakin pada hari ini, pada saat ini, sebagaimana Rasulullah SAW dia bersabda, inna awliya Allah la yamutuna, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah mati, walakin akan tetapi yantaqilu minad dari ila akhar, hanya pindah aja dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya guru sekumpul mengatakan wali Allah yang sudah wafat itu lebih dahsyat, baik pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya. Kenapa? Dia tak perlu makan lagi ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat ini qaddasallah yang kita laksanakan manaqib beliau ini, Sultan Aulia, mudah sekali buat beliau untuk hadir di sini. Kenapa? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, tak perlu cari mobil, tak perlu cari rental, cari bis segala macam, nak beli bensin, pertalite, tidak perlu. Tapi kok kita, nah kita mau hadir, kita perlu cari mobil, cari kendaraan,
beli bensin ya. Kalau dah semuanya tak ada, kita tak nak pergi. Ini kita. Tapi kalau sultan aulia, wali-wali Allah itu luar biasa, maka bersyukur kita bisa hadir di amalia manaqib. Dan banyak rangkaian kegiatan dalam manaqib pada hari ini, dari solat duha, kemudian lagi solat sunnah apa nih? Lifatul bala tadi, batil fadilah ya. Lifatul bauli ya. Saya tidak pernah melaksanakan bahu hari ini, alhamdulillah ya. Itulah sebetulnya saya ini tak layak untuk berikan khidmat ilmiah nih, karena pakar-pakar di belakang nih banyak nih, luar biasa. Tapi karena udah disebut nama, malu gak tak maju tadi itu ya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya. Jadi saya pernah mendengar ceramah Zainal Abidin, Kiai Haji Zainal Abidin Sukabumi. Ya, kalau Wak Jejen ya julukannya itu, masya Allah luar biasa ya. Jadi beliau mengatakan kita hadir ya di tempat ini, ketika tawasul kita sampaikan, maka itu tanda kita mendekati mereka, tanda kita kenal dan mereka kenal dengan kita, perkenalan kita dan mereka kenal dengan kita. Itulah nanti yang kita kenalan kita di akhirat. Masya Allah, kita mulai dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin, Abdullah Mubarak, selama semua kita Syekh Syiri Sakati, Habibil Ajami, Ma'rufil Karahi, semua yang kita tawasul itu nanti kenal dengan kita, masya Allah, di akhirat. Jadi kalau di akhirat, itulah yang harapan kita, yang kita kenal ya, yang bisa nanti juga membawa kita, yang menolong kita juga ya, yang juga nanti menyampaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang dekat dengan Allah, yang mudah mencapai Allah, maka kita pun dengan dekat dengan beliau. Ibarat ginilah, kalau di dunia ini kita kenal dengan umpamanya kenal dengan Polantas lah ya, kita akrab dengan dia pas gajian, lupa pula bawa STNK. Kali yang gajian ini kan, itu kawan saya katanya, betul dia memang lupa katanya, dah lewat ya kita kan, aman kan, luar biasa. Itulah kalau kita dengan kenal dengan wali-wali Allah, nanti beliau, kita dekat dengan wali Allah dengan melalui tawasul, karena kita tidak bertemu dengan beliau. Dengan tawasul inilah kita bertemu, kita kenal, dan mereka kenal dengan kita, yang akan membantu perjuangan kita di akhirat kelak. Karena perjalanan akhirat ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Maka banyaklah, kata Rasulullah, perbekalanmu menuju akhirat, karena sesungguhnya akhirat itu jauh. Ini alam yang keberapa kita pada saat ini? Dari alam ruh, kemudian alam rahim ya, kemudian alam dunia. Kok salah betul kan Kiai? Kita alam ketiga, nanti masuk ke alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam syirat, masya Allah, alam hisab. Baru kita berapa banyak alam yang harus kita lalui, kok tak banyak bekal kita, habislah kita. Ya, kita bersyukurlah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa hadir. Ya, saya ingat ya, beliau ini masya Allah ilmunya luar biasa. Ustadz Haris juga udang ilmu, apalagi tentang manaqib ya, beliaulah lebih banyak paham. Hari ini ya, beliau mengatakan kita panen sebetulnya hari ini nih ya, kita panen, insya Allah panen pahala, panen ampunan. Tadi dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Jadi laki-laki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan siapkan, Allah akan sediakan
apa yang disediakan oleh Allah, yaitu maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala azimah, yang banyak, yang besar, yang agung. Jadi hadirnya kita di sini sesungguhnya luar biasa. Makin yang datang dari jauh, oh itu makin besar, ampunannya juga besar, pahalanya juga lebih besar. Maka nanti kita buat makin jauh-jauh menakim nih. Tapi jangan kena jauh dulu tak datang pula nanti. Itu kita membawa pahala, membawa ampunan yang besar. Termasuk yang bagian dapur. Tadi saya keciuman bau dah mengembus dah. Ini mau kasih pantun ikan sepat, ikan gabus paling enak kalau dibakar. Makin cepat makin bagus karena perut kita udah bergegar. Rupanya dekat bagian masak dapur nih ya. Tadi baunya itu udah kata saya, ini konsentrasi ndak jemaah manakim nih. Malumlah dari pagi Pak Kiai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita luar biasa. Kita hari ini membawa ampunan yang besar. Ini bukan lagi Allah yang menjelaskan dalam Al-Qur'an. Sebuah ampunan yang besar yang kita dapatkan pada hari ini, pahala yang besar yang kita bawa pulang. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah, ya nama aslinya itu Ahmad Ibnu Athaillah, terkenal dengan Athaillah. Jadi beliau itu menjelaskannya, ini khususnya untuk kita ikhwan akhwat ini. La tatrakut zikri, la tatrikut zikra, katanya. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan zikir. Jangan pernah kita meninggalkan zikir. Li adami hudurika ma'allahi fi. Karena engkau belum selalu ingat kepada Allah sewaktu berzikir. Kira-kira benar enggak ikhwan akhwat? Kita belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Apalagi zikir khafi. Ya, kalau zikir jahar kan kita serentak. Mungkin kalau zikir khafi kan senyap semua tuh. Dalam senyap itu macam-macam lah tuh. Ini jangan-jangan pasang lagi. Ada macam-macam lah tuh dah. Ya. Jadi engkau ya, dalam berzikir belum selalu ingat kepada Allah. Ya. Li'anna ya ghaflataka an wujudihi zikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Itu kata Athaillah dalam Al-Hikamnya. Jadi sebab ya orang yang lalai kepada Allah dalam berzikir, orang yang lalai kepada Allah di waktu tidak berzikir jauh lebih berbahaya ketika orang yang lalai kepada Allah sewaktu berzikir. Ini ada nilai plusnya ketika kita berzikir. Tapi orang yang lalai kepada Allah di waktu tidak berzikir lebih berbahaya daripada orang yang lalai kepada Allah di waktu berzikir. Ya. Jadi walaupun kita dalam berzikir ini masih ada lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada jalan. Masih ada jalan kita untuk memperbaiki zikir kita. Dari tadi zikir kita yang mungkin tidak lalai, masih dalam keadaan lalai, karena kita istiqomah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan al istiqomah akbarul karomah. Jadi istiqomah ini adalah keramat yang terbesar. Ya, jadi istiqomah ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan bagi ikhwan akhwat yang sudah istiqomah dalam amalia, zikir, khotaman, manakiban, mari kita pertahankan. Insyaallah ya ikhwan akhwat. Dan tugas kita juga
ketika kita sudah merasakan nikmat dalam berzikir, ingat tadi ayat Al-Quran, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Jadi yang berzikir itu laki-laki dan perempuan. Kalau istrinya baru berzikir, suaminya belum, maka tugas kita untuk ngajak suami kita. Yang suaminya sudah berzikir, istrinya belum, ini perintah Allah, bukan hanya laki-laki dan bukan hanya perempuan, tapi semua laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Nah, jadi kita wajib nih, tugas kita untuk mengajak, ya, untuk mengajak agar sama-sama kita dapat berzikir kepada Allah, zikir yang ditanamkan oleh mursyid atau melalui wakil talqin. Ya, insyaallah inilah jalan-jalan kita, ya, untuk menuju Allah. Maka dalam rangka menuju Allah ini memang tadi itu, ya, berapa tahapan. Pertama mungkin kita berzikir, hati kita masih lalai, terus kita berzikir. Nanti sampai kita berzikir, hati kita ingat kepada Allah, udah naik lagi derajat tingkatan kita tuh. Nanti kita terus berzikir, tak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, zikir sadar dan ingat kepada Allah, naik lagi zikir kita. Kabar tingkat berikutnya apa? Zikir yang penuh dengan rasa. Nah, ini sudah kita makam makrifat. Jadi ada hadis Rasul mengatakan, anta'budallah ka'annaka takun tara wa illam takun tara fa innahu yara. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tara, fa in lam takun tara, jika kamu tidak dapat melihat Allah dalam beribadah, fa innahu yara. Yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Itu harus dengan rasa. Jangan zikir kita hampa, itu naik sudah. Kita merasakan kehadirat Allah. Rasa zikir ini sudah terasa di kolbu kita, ya. Setelah ada rasa, naik lagi sampai kita melupakan segala sesuatu. Yang ada hanya Allah. Ya, yang sudah talqin tahu kan dalam hati kita, Allahu Allah. Tak ada yang lainnya. Maka saya ingat almarhum Kiai Haji, guru saya, Kiai Haji Muhammad Nur Fatah. Beliau mengatakan ketika kita melafadzkan, ya, kalimat-kalimat zikir, janganlah kita lagi ingat yang lainnya. Saya ingat betul, kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya cukup dah kali ini. Jam berapa dah ni? Dah jam 11 lewat. Hampir nak setengah 12 dah ni. Jadi kalau mempawa, inilah mempawa, ya. Kalau manakib tu, sebelum manakib makan dulu. Itu saya sampaikan mempawa. Memang pawa tu luar biasa fokus makan. Mohon maaf ikhwan akhwat. Memang kita begitu kan. Sebelum nakib makan dulu kami. Tak tahu saya sini ni belum pernah ni kan baru ni. Tapi yang jelas tadi itu, ya, kita habis zuhur kali buat makannya. Habis zuhur. Saya ibu-ibu tu nampak tu, di dalam hatinya, Ustaz cepat-cepat ya Ustaz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kemuliaan, keberkahan kita hadir dalam manakib ini sungguh luar biasa. Ini bukan perkara biasa, tapi perkara yang sangat luar biasa. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Tanda orang yang mencintai Allah, dia cinta berzikir kepada Allah. Ya, jadi tanda orang yang mencintai Allah,
dia cinta berzikir kepada Allah. Ibarat makan, kalau dah tak ada lauk, tak ada sambal, ya, itu rasa tak sedap lah itu makannya, sekurangnya itu. Jadi kita sudah luar biasa ya. Itu tanda cinta kepada Allah, dia cinta berzikir kepada Allah. Tapi ingat ya, wa alamatuhu bughdillah, dan tanda orang yang benci kepada Allah, bughdu zikrillahi azza wajalla. Dia juga tak suka, dia juga benci berzikir kepada Allah azza wajalla. Na'udzubillah, jangan sampai ada kebencian dalam hati kita terhadap zikir ini. Itu tuh luar biasa itu ya. Ya, kita minta jauhkan dari Allah. Selintas sedikit pun jangan pernah kita merasa benci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bukan suka-suka kita, perintah Allah, perintah Rasulullah, kemudian para sultan aulia sampai mursyid, sampai ke kita semua. Maka tugas kita hari ini, kita ini petugas amalia, mengamalkan, kemudian mengamankan dan melestarikan. Itu tugas kita. Maka ajangan Zazen itu mengatakan jangan zikir itu punya tujuan duniawi, tujuan yang lain. Ya, jangan seperti itu. Zikir itu tak ada lain ya. Zikir ini jalan-jalan untuk memudahkan kita mencapai menuju Allah Subhanahu wa taala. Kok kita kan sering ilahi antamak sudi waridhoka matrubi, itu sih tujuan kita. Kita ingin mencapai ampunannya, mencapai ridhonya, dan maksud kita hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keselamatan yang abadi. Ya, di dunia ini kan ya seperti itulah. Makanya ada satu kisah, masih bisa nih, ada satu kisah si Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ini punya murid, dan murid beliau siapa tak tahu, semua hebat-hebat. Bahkan bukan hebat hanya dalam agama, tapi hebat dalam urusan negara. Banyak jadi perdana menteri, jadi gubernur, murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka salah satu murid beliau itu ditugaskan bagian tukang kodak nasi. Dia kan punya pesantren. Jadi tukang kodak nasi. 40 tahun dia kerja, dia ditugaskan saya Abdul Qadir Jailani tukang kodak nasi. Pakai apa kok kami empawa tu pakai saji. Jadi akhirnya terpetik dalam hatinya. Kawan-kawan dia udah dilepas semua. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kiai, jadi ustad, ya. Dia tetap yang kodak nasi. Akhirnya dia terpetik dalam hatinya. Andaikan saya pun ya diperintahkan guru, tuan guru, ya, Syekh, untuk jadi gubernur, saya pun mampu. Itu dalam hatinya. Tapi luar biasa ya. Yang makan Sultan Aulia Wali Allah. Dia mendengar bisikan hati muridnya. Tak lama datanglah utusan dari negara bagian India. Karena beliau ya tak mau ya mengangkat gubernur kalau bukan petunjuk dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani panggillah tadi itu tukang kodak nasi itu. Ya, dia pun manggil, ada apa tuan Syekh? Ya, engkau siap enggak kalau engkau ditugaskan memimpin satu wilayah menjadi gubernur? Wah, itu memang dari tunggu-tunggunya. Siap tuan Syekh, tapi dengan syarat ketika engkau sudah maju berkembang dan kau sudah banyak mendapatkan keuntungan dari pekerjaanmu, maka kau jangan lupakan nih pesantren. Nah, ini apa namanya kalau jam itu ya, nanti hasilnya dibagi dua. Siap tuan Syekh. Maka dilepaslah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, yang tukang kodak nasi itu. Pergilah dia menjadi gubernur dalam satu wilayah di bagian dengan negara India itu. Jadi kemudian maju dan pesat berkembang. Sehingga dia lupa, tak sempat nak balik ke jenguk gurunya. Tapi guru kan tak pernah lupa.
Akhirnya guru memberi utusan nanti bahwa dia akan datang. Wah, ketika dia mendengar gurunya mau datang, Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia buat penyambutan yang sangat istimewa, penyambutan yang luar biasa. Ya, karena ini seorang guru besar datang, disambutlah, diberi hidangan, tempat yang istimewa. Maka setelah mau selesai acara, Syekh Abdul Qadir Jailani ya nanyakan, ya masih ingatkah janji engkau kepadaku? Oh, ingat betul katanya. Dia udah siapkan semua pembagian itu. Ternyata inilah ya, kalau udah berurusan dengan harta, mulai hati ini, hati mulai berkata-kata, ini kok dibagi dua, ini bisa habis separuh dah milik kerajaan nih. Jadi akhirnya dia kasihkan, tapi tidak semua. Nah, karena ada campur sayang separuh. Nah, biasa yang suka sayang-sayang nih ibu-ibu nih. Tapi enggak kok ibu-ibu di sini tak ada, insyaallah. Saya akan ibu-ibu di sini tak ada. Kalau ada tatang ya, orang bawa map sumbangan, bapak-bapaknya mau ngasih 10.000, ibu-ibu tarik kasih 20. Oh, itu ibu-ibu sini ya. Nah, insyaallah. Jadi setelah itu apa? Ya, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa itu pembagian tidak adil, ya, tidak sesuai dengan perjanjian. Maka disampaikan, ternyata engkau tidak jujur. Jadi pembagian kau berikan kepadaku itu tidak seperti perjanjian kita. Maka karena di tengah kumpulan para ya pejabat-pejabat di situ, dia pun malu. Maka dia pun dah lupa diri. Maka dia demi malunya kepada tadi pejabat-pejabat dia yang ada di sekitar itu, maka dia cabutlah sebilah pisau, maka dia tusukkanlah ke Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mata yang terpejam. Wah, ditusukkannya. Sekali dibuka mata, ternyata dia sedang megang saji di dalam rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ah, tu kata dia, kau belum mampu. Kali dibuka matanya, ke dah kena pisau itu ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kali dibuka matanya, rupanya saji yang dipegang. Ada lanjutkan sebenarnya kodak ginasi itu kau belum. Inilah ya, dalam berzikir jangan pernah kita ada terlintas ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada itu hikmahnya ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ini terakhir ya, kata Rasulullah, zikrullah alamul iman. Zikir ini adalah tanda orang beriman. Kemudian wa bara'atu minan nifaq. Zikir juga dapat membebaskan kita dari sifat munafik. Kemudian apalagi wa hisum minasyaitan. Zikir juga dapat membentengi kita dari pengaruh setan. Kemudian wa hirzum minan niran. Dan yang terakhir, zikir insya Allah dapat menyelamatkan kita dari azab neraka, pelindung kita dari azab neraka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan istiqomalah kita selalu berzikir kepada Allah. Jangan lupa kita banyak bertawasul kepada wali-wali Allah yang sudah diajarkan dalam kitab Uqudul Juma'an dan lain sebagainya. Dan juga sebenarnya amal kita satu lagi, kita banyak harus melakukan ziarah ke makam-makam para wali-wali Allah. Dan kita di situ bertawasul, insya Allah yang tadinya tak kenal dengan kita menjadi kenal. Itulah hikmah kita berziarah itu. Maka salah satu amalia kita juga kita dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam wali-wali Allah, makam para ulama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah tongkat ya. Kalau ada kata-kata saya atau ucapan saya yang salah, jangan nak diceritakan dengan orang jongkat. Dengan orang wajib boleh. Mungkin itu saya nengok pun udah matanya kuyu-kuyu semua nih ya. Jadi dari Kuala ke Pulau Datuk
Biasanya cakep gitu ya. Karena gini TKN tidak ada pula kali ya. Dari Kuala ke Pulau Datuk, di malam hari tak nampak tepi. Semua mata kita ni udah rasa ngantuk. Mungkin panitia boleh siapkan kopi. Tadi udah minum kopi. Mungkin ini yang dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kedaifan dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada hadirin ikhwat akhwat semuanya. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.